mencil tempatnya, sehingga keterisoliran ini harus dibuka. Satu-satunya cara itu adalah jalan harus ditangkakan menjadi jalan nasional. Saya urus dari zamannya Pak SBY, kemudian mulai tahun 2013 alhamdulillah jalan nasional baru disetujui waktu menterinya sudah Bapak Basuki, Bapak Joko Widodo. Nomornya bagi saya tidak penting, tanggalnya ingat saya tanggal 15 Desember tahun 2015. Harapan saya dengan Jepara dilintasi jalan nasional, maka perekonomian akan lebih lancar. Karena kalau sekarang orang ke Jepara itu rosok-rosok, sehingga kendati pun Jepara ini tanahnya subur, alamnya indah, rakyatnya sergap-sergap, namun rakyat Jepara tidak bisa menikmati sepenuhnya nilai tambah yang dihasilkan. Untuk itu maka kalau kita ingin Jepara ini maju, nomor satu harus kita buka keterisoliran ini sehingga mengurangi high cost economic. Baik Pak Marzuki, Pak Andi, tanggapan balik atas jawaban dari Pak Broto. Terima kasih. Dalam konteks Sayyidina Ali, ijab birro'yi itu adalah tanda ketidakbaikan orang. Sehingga pada saat Pak Subroto itu mengurus, ini bukan atas nama pribadi, tapi atas nama pemerintahan Kabupaten Jepara. Sehingga kalau ada klaim, ini adalah termasuk laula khomsun lasoron nas kulluhum sholihin, termasuk satu di antara tanda ketidakbaikan manusia. Terima kasih. Baik. Kita lanjutkan segmen 4 ini dengan memberikan kesempatan Pak Broto, Pak Nur Yaman memberikan pertanyaan kepada Pak Marzuki. Pertanyaan berkaitan dengan tema kita. 1 menit untuk bertanya. Terima kasih. Saya akan bertanya tidak panjang-panjang, Bapak. Bagaimana caranya menjadi seorang pejabat supaya cepat kaya? Itu bagaimana? Itu seperti Bapak kan sudah menjabat jadi ketua DPR, wakil bupati maupun Bapak Bupati. Hanya itu yang saya tanyakan, Pak. Baik. Ya. Baik. Kesempatan Pak Marzuki, Pak Andi, 2 menit untuk menjawab. Silakan. Pertanyaannya cepat kaya, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Kalau ditanya pejabat cepat kaya itu nggak ada dalam dunia ini. Pejabat itu melayani. Maka kami itu punya moto bahwa Jepara melayani itu adalah pasangan madani. Bahwa pejabat itu seharusnya melayani kebutuhan warga lapisan masyarakat semuanya. Kekurangan daripada pelayanan-pelayanan yang selama ini kita mencoba perbaiki. Bagaimana kita untuk bisa mendapati sebuah kekayaan? Ya kerja di bisnis tentunya. Kalau kita misalnya mau cepat kaya, saya kira nggak ada pegawai ini. Pak PLT Bupati aja tanya itu gajinya berapa itu. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, semuanya. Dan saya juga mantan ketua DPRD, gaji saya kelihatan jelas. Itu sebelahnya Pak Broto juga wakil bupati. Bagaimana Pak cepat kaya? Nggak ada, saya kira. Inilah fungsi daripada pemerintah sebenarnya, merupakan tugas daripada negara yang diberikan kepada pemerintah, dan pemerintah itu adalah kita yang hari dipilih oleh warga masyarakat Jepara. Apa yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu merupakan satu tujuan negara, di mana negara berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Melalui siapa? Melalui kita pemerintah, dan kita wajib untuk melayani masyarakat. Karena fungsi daripada pemerintah itu adalah pelayan, bukan juragan, bukan sok ndoro, bukan cari uang.
Memang munafik kalau kita tidak cari duit. Cari duit itu ada porsinya, ada aturannya, ada undang-undangnya. Jadi bukan kalau mau jadi pejabat itu mau cari duit. Saya kira saya akan mundur lebih dulu kalau pejabat cari duit. Terima kasih. Baik. Baik. Tanggapan balik Ya. 1 menit. Alhamdulillah. Kalau itu yang menjadi tekad Bapak Marzuki dan Pak Andi, syukur alhamdulillah sehingga rakyat kita segera sejahtera. Adik saya ini tadi bertanya, karena kan kita ini hidup satu daerah, Jepara ini kan kecil, gitu ya. Dulunya bagaimana, sekarang bagaimana. Untuk membuktikan korupsi memang susah secara administratif, karena mesti dikerjakan dengan bukan main lah, gitu ya. Tetapi itu sangat mudah dilihat dan itu melukai hati rakyat, sehingga jangan berharap pembangunan ini berhasil kalau kita tidak memberikan contoh tauladan yang baik. Saya cuma dengar gitu ya, cuma dengar sriwing saja gitu ya. Baik. Baik. Mohon perhatian. Mari kita lanjutkan segmen keempat, sesi yang kedua. Masih ada 1 sesi lagi, di mana saya ingin memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan. Kita berikan kesempatan sebentar. Pak Broto, Pak Nuryaman, pertanyaan 1 menit untuk paslon kedua. Saya ini bekerja dengan Pak Marzuki dan Pak Andi ini sudah lama. Jadi kalau saya mau bertanya, nggak usah yang susah-susah lah, gitu. Yang simpel-simpel aja. Bahwa kita harus bisa mampu menumbuhkan idiom-idiom untuk kebanggaan masyarakat. Contohnya kita bangun monumen 3 tokoh pejuang perempuan. Maksudnya adalah agar ada kebanggaan di masyarakat. Itu kita sepakati. Saya pengen bertanya yang ringan-ringan aja lah. Saya ngelihat baliho-baliho ini terakhir ini kok nggak ada lagi lambang bantengnya. Kebanggaannya di mana itu gitu. Penyediaan diusung siapa ini sekarang? Baik. Pak Broto, mohon pertanyaan yang terakhir diulangi. Jadi kita perlu kebanggaan, ya. Saya melihat baliho-baliho panjenengan yang terakhir ini, kok logo kebanggaan panjenengan dan kita semua rakyat itu kok udah nggak ada lagi. Bantengnya kok udah nggak ada lagi sekarang. Kenapa? Ini ringan aja gitu, santai aja dijawabnya. Baik. 2 menit untuk Pak Marzuki dan Pak Andi menjawab. Terima kasih karena sudah menyangkut dengan partai banteng-banteng tadi, sehingga hal itu yang berhak untuk memberikan tanggapan adalah calon wakil bupati saya, Mas Hadi Dian Kristianti. Kami persilakan. Sesuai Undang-Undang Pemilu Kada, pasangan calon bupati dan wakil bupati diusung oleh partai politik yang mempunyai hak dengan 20% atas kursi di DPRD dan 25% suara. Kemudian memang ada di ruang juga yang namanya pasangan independen. Kita setelah jadi pasangan tentunya milik semua warga Jepara. Jadi bukan hanya miliknya PDI Perjuangan. Warga PDI Perjuangan rela
kita mengusung, menunjukkan bahwa ini loh calonnya PDI Perjuangan. Tapi setelah jadi calon, semua warga se-Jepara ini boleh memilih. Yang memilih nanti bukan hanya PDI Perjuangan, orang P3 bisa milih kami, orang PKB bisa milih kami, PAN, dan semua partai yang ada di sini saya kira sama. Ini bukan hanya miliknya PDI Perjuangan. Sekali lagi, saya kira cukup itulah, santai-santai mawon. Masih ada 30 detik. Terkait dengan jawaban Mas Andi, itu memang sengaja kami lakukan, diantaranya adalah berharap bahwa Madani ini akan menjadi milik semua, bukan milik PDI Perjuangan saja, tapi milik rakyat Kabupaten Jepara, masyarakat Kabupaten Jepara dari berbagai komponen yang ada. Baik. Tanggapan balik 1 menit. Oke. Kalau itu benar adanya, alhamdulillah. Cuman saya itu mendengar dari warga masyarakat bisik-bisik, kok karena mungkin karena calonnya itu bukan dari PDI ya, bukan kader gitu ya. Dan itu dianggap kurang tidak bangga dengan banteng mencerengnya gitu loh. Ini ringan-ringan saja, gitu ya. Harap tenang, mohon pendukung untuk tenang. Segmen keempat yang terakhir, kesempatan pasangan calon nomor 2 untuk menyampaikan pertanyaan. 1 menit. Iya, kita tahu bahwa Jepara ini adalah tempat kota ukir gitu ya. Dan kita lihat bahwa mebel di Jepara ini sangat lesu sekali. Pak Broto tahu, dokter juga ekonomi, Pak Nur Yahman ini juga pakar di dalam permebelan di Jepara karena pengusaha mebel. Bagaimana melihat situasi Jepara dengan kondisi ukir yang begitu melemah ini? Kemudian mereka para pekerja-pekerja UKM pengrajin ukir ini bisa kembali untuk berjaya. Jadi saya kira itu, ya. Profesor. Terima kasih. Baik, Pak Broto, Pak Nur Yahman, 2 menit. Baik, saya disebutkan memang dokter ekonomi Islam, iya gitu. Tapi di sini ada profesor. Baik, jadi gini, bahwa industri rakyat Jepara itu adalah industri rumah tangga. Kita sekarang hidup di alam global. Persaingan kita adalah persaingan global, globalisasi ya. Kita memproduksi bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluar, sehingga ada devisa yang masuk, kita bisa membeli barang-barang yang tidak bisa kita hasilkan. Itu namanya ada aku di depannya ini itu kenapa Prof? Itu Prof? Advantage yang kita miliki itu ya. Jadi kita punya keunggulan ya. Keunggulan kita adalah sumber daya alam yang melimpah. Begitupun kita juga punya sumber daya manusia yang banyak. Untuk itu kemajuan teknologi diperlukan, tetapi kearifan lokal harus dimanfaatkan sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh industri rakyat ini mempunyai diferensiasi daripada produk-produk lain. Kita punya mebel, sama kursi itu mebel, ada dudukannya, ada senderannya, ada kakinya, tetapi kita harus meletakkan ukir yang merupakan keunggulan kita yang tidak bisa dihasilkan oleh orang lain. Begitupun kalau kita berbicara tentang tekstil, itu negara lain menghasilkan dengan mesin modern, tetapi tenun troso seperti ini harus kita bimbing mereka agar menghasilkan barang-barang yang bagus, barang yang bagus dan punya diferensiasi, maka punya daya saing. Baik. 1 menit tanggapan balik. Saya kira akan menjadi aneh karena beliau bersama dengan pasangan saya ini kan sama-sama incumbent gitu. Jadi harusnya ini sudah bisa terjadi sejak kemarin. Tapi kalau pasangan kami merasa bahwa sebuah kelemahan, siapapun pimpinan pasti ada kekurangan-kekurangan. Di sana saya kira kalau kita melihat bahwa
Hari ini mebel itu lebih, mereka yang berjaya itu yang punya fasilitas. Yang terfasilitasi selama ini hanya kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau boleh memberikan saran terhadap kita semuanya di sini, maka pemerintah daerah Kabupaten Jepara saya kira wajib memberikan ruang yang sama kepada mereka. Ruang yang sama kepada pengrajin-pengrajin, tidak hanya melihat sebuah kelompok-kelompok. Sehingga kalau hari ini tadi Pak Broto juga menyampaikan bahwa sekarang itu musimnya IT, ya kita coba jaringan internasionalisasi di sana. Wong jualan sekarang pakai internet juga bisa. Ya, baik. Hadirin dan penonton dimanapun Anda berada, kita lalui segmen yang keempat yang mendebarkan ini. Sebelum kita memasuki segmen yang kelima, kita rehat terlebih dulu. Masih memilih karena uang? Hati-hati dapat pemimpin yang tidak amanah. Stop money politik. Karena money politik adalah tindak pidana pemilu, baik yang beri maupun yang menerima. Pilihlah dengan mencermati visi misi pasangan calon. Pilihanmu menentukan masa depan Jepara. Wujudkan Pilgub berintegritas tanpa politik uang. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017. Pastikan Anda terdaftar dalam DPT. Bagi yang belum, dapat menggunakan KTP elektronik pada tanggal 15 Februari 2017. Partisipasi Anda sangat menentukan masa depan Jepara. Gunakan hak pilih Anda dengan cara mencoblos pada kolom nomor urut pasangan calon, atau foto pasangan calon, atau nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017. Jangan lupa datang ke TPS. Mari kita sukseskan Pilgub berintegritas untuk masa depan Jepara. 15 Februari 2017 rame-rame kita ke TPS. Hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuki segmen yang kelima atau yang terakhir, di mana kita memberikan kesempatan masing-masing pasangan calon menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement selama 2 menit. Sesuai dengan urutan, kita persilakan pasangan calon nomor urut 1, Pak Broto, Pak Nuryaman, menyampaikan closing statement 2 menit dari sekarang. Yang pertama saya ingin menyempurnakan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita punya keunggulan komparatif kekayaan alam dan sumber daya manusia. Nanti saya dipertertawakan Prof. Darto. Pada kesempatan ini saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Jepara untuk bersama-sama berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Sekarang adalah saatnya kita memikirkan diri kita. Rakyat Jepara sudah membuat para pemimpinnya kaya. Sekarang Pak Marzuki udah kaya, Pak Andi udah kaya, saya memang udah kaya dari dulu, begitupun adik saya Nuryaman. Mari kita bersama, bersatu, berjuang untuk kemajuan Jepara. Untuk itu saya berjanji, insya Allah kalau panjenengan mendukung saya, Tuhan ridho saya menjadi bupati, maka saya akan berlaku adil. Tadi disampaikan oleh Mas Andi, saya sangat percaya bahwa partisipasi masyarakat itu akan tumbuh kalau pemerintah berlaku adil,
sehingga kesempatan berusaha terbuka bagi seluruh warga masyarakat. Karena kesejahteraan bukan berarti saya punya mobil 10, teman yang lain punya mobil 2, tetapi semua kita sebagai umat yang beragama meyakini dan bahwa harta itu datangnya dari Allah, tetapi kalau diberikan kesempatan berusaha yang sama, maka akan dengan ikhlas. Baik, terima kasih Pak Broto. Berikutnya mari kita simak pernyataan penutup dari pasangan calon nomor 2, Pak Marzuki, Pak Andi. 2 menit, dipersilakan. Terima kasih. Saya berpijak kepada ayat Al-Quran.